Kenapa kamu jalan begitu cepat? Aku ada janji dengan tukang cukurku. Suamiku menjemput dan mengantarku pulang. Gratis kah ini? Maksudmu apa? Kamu yang mengemudi pulang. Bukan dia yang mengantar kita ke sana. Saya mencium bau yang mirip dengan minuman beralkohol. Apa itu? Rose. Apakah Anda punya masalah pendengaran? Bisa dengar kami? Aku janji, biasanya aku tidak begini tapi aku baru tahu pacarku selingkuh. Aku hanya ingin pulang dan sangat sedih. Sudah cukup sulit mencoba bertingkah normal saat kamu sudah minum 3 gelas, tapi kalau ada polisi di situ, tiba-tiba semua kelancaran langsung hilang. Kita akan memutar kembali waktu ketujuh alasan paling liar, aneh, dan benar-benar konyol yang pernah diberikan pengemudi karena mabuk saat mengemudi. Dan semuanya terekam di kamera tubuh. Ini adalah After Hours yang dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Sam Goldberg. Di Palm Coast, seorang deputi Flagler County melihat pengemudi Florida menjadikan jalan raya sebagai landasan pribadinya. Waktu yang kurang tepat. Undang-undang super speeder baru berlaku dan orang ini jadi uji coba pertama. Deputi Murphy menyalakan lampu dan mengikuti dari belakang, bertekad untuk mengetahui mengapa pengemudi ini melaju kencang di jalan. Kendaraan yang dikemudikan sudah menepi tepat di sebelah utara dari 284. Ayo. Kenapa kamu tidak keluar sebentar? Kamu tidak membawa senjata kan? Tidak. Baiklah. Kembali. Tak marah jika aku mengikatmu sebentar? Kamu tidak punya senjata atau pisau atau apapun kan? Sini, letakkan tanganmu di belakang punggung. Alasan pemberhentian. Kamu melaju 107 km per jam. Menyalip keluar masuk lalu lintas. Kamu bilang FHP sedang di jalan. Bisa aku ambil pakaian ekskul pakaian kita? Kenapa kamu ngebut banget? Saya ada janji dengan tukang cukur saya. Kamu punya janji dengan tukang cukurmu. Simona Baro. Simona baru. Jadi Kamu tahu, mobil itu agak dingin. kamu melaju 107 mil per jam. Marah. Menyalip sembarangan di lalu lintas, membahayakan orang lain. Sekarang kamu harus dipenjara malam ini. Untuk malam ini, Malam ini penjahat di Florida bisa ngebut lebih dari 100 mil per jam. aku tidak tahu itu. Nah, sekarang kamu tahu kan? Sekarang kamu panggil Derek dan akan masuk penjara. Lalu lintas 15 televisi. Michael Stanek, 57 tahun, ditangkap dan didakwa karena ngebut berbahaya. Namun, dia membayar jaminan dan kembali ke jalan setelah 30 menit. Mungkin langsung ke janji potong rambutnya, tapi kali ini tidak secepat sebelumnya. Saya hanya ingin memeriksa pilotnya atau sesuatu. Saya mencium bau alkohol dari napasnya. Ya, di pos pemeriksaan, dia di gerbang 2. Dia ada di gerbang 2 sekarang. Ya, pilotnya ada di pesawat di gerbang 2. Pesawat masih di sana. Anak buah saya memberitahu saat dia lewat KCM. Selanjutnya,
Seorang pilot maskapai sedang melewati Transportation Security Administration di Bandara Internasional Savannah ketika petugas dilaporkan mencium sesuatu yang tidak biasa. Pilot Southwest dijadwalkan terbang ke Chicago, tapi petugas keamanan curiga dia mungkin di bawah pengaruh sesuatu. Polisi bandara menuju ke gerbang keberangkatan. Halo. Halo, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Apakah Anda baik-baik saja? Ya, baik-baik saja. Kapan Anda terakhir minum itu? Tadi malam, Kira-kira berapa jam yang lalu? sekitar 10 jam yang lalu, setidaknya. Berapa minuman yang kamu minum? Beberapa bir, Kamu yakin? Jelaskan beberapa bir. beberapa bis. Jelaskan beberapa bir. 3. Oke, kamu minum apa? Bir putih? Tidak, bukan itu. Bukan itu? Ya. Ada lagi? Enggak. Oke, kamu sama siapa? Front office, kru? Oke, apakah kamu bersedia melakukan tes kesadaran di lapangan bersama saya sekarang? Tidak. Kenapa tidak? Tidak, belum. Ya, saya bisa mencium bau yang sesuai dengan minuman beralkohol. Oh, maaf. Mencuri. Ya, Kamu punya yang benar-benar baru ya? Belum pernah dicoba? ya bawa saja seperti itu. Terima kasih. Aku bisa mencium baunya, aku bisa mencium baunya. Ya, buatkan teh. Bau mini. Saya takut tidak punya pajak bumi dan tanah. Jelas semuanya sudah penuh dipesan. Oke, ada masalah kesehatan. Maaf, badge pilot ini tidak boleh memiliki masalah kesehatan yang aneh atau masalah apapun juga. Ya, aku lihat kamu pakai lensa kontak atau kacamata. Iya, benar. Jadi aku hanya akan memintamu untuk melakukannya. Kita hanya menjauh dari penumpang. Jadi aku hanya butuh ujung pulpaku darimu, benar. Di sini ini, ujung putih kecil akan aku gerakkan maju mundur. Ikuti dengan matamu. Matamu mengikuti, paham? Kamu tidak masalah lakukan itu untukku. Oke, cukup perhatikan. Dengan ujung pena ini, David Alsop, 52 tahun bersikeras tidak mabuk, sehingga gangguannya akan diuji. kembalikan siap. Ya. Silahkan mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 1000, 2, 3, 4, 5, 2000, 6, dan 1000. Oke, kamu bisa berhenti. Tolong lakukan sesuatu untukku dan tunggu sebentar. Aku akan bicara dengan mereka dari sini. Oke? Ya. Aku melihat yang pada ya, tahap berikutnya. Saat berbalik sambil jalan, aku tidak terlalu melihat, tapi jelas terlihat di hari berikutnya. Dengan keseriusan situasi ini, petugas memeriksa ulang dengan pramugari. Jadi, apakah kalian minum beberapa gelas tadi malam? Saya takut dengannya. Kami minum bersama, ya. Jadi masalah saya sekarang adalah sejak berbicara denganmu, aku tidak mencium bau apapun darimu. Aku bisa mencium bau yang sangat kuat minuman beralkohol dari dirinya. Dan itu masalah besar, bagaimanapun juga, secara umum, entah kita sedang berdiri di pinggir jalan dan kameramu, dia tepat di sebelahmu. Nah, tapi itu masalah yang sudah diketahui karena ada yang namanya volume 18. Tidak masalah intinya ya. Tapi masalahnya adalah
saya bisa mendeteksinya, tapi saya tidak tahu kalian berbasis di mana atau pusatnya. Tapi dengan stimulus sensori terpadu yang saya lakukan padanya, dia memang menunjukkan tanda-tanda gangguan di atas mobil. Petugas juga, jadi saya bahkan menelepon atasan saya. Tapi ada kemungkinan yang sangat kuat atau probabilitas yang sangat tinggi bahwa dia akan dibawa ke pusat penahanan dengan shotgun. Dia akan mengoperasikan pesawat saat mabuk. Jika perlu, saya akan segera membuat panggilan loyal. Ya. Apakah Anda membawa barang pribadi di pesawat? Ya, saya punya. Apa yang Anda bawa di sana? Seperti tas darurat dan alat kontrol? Oke, jadi masalah saya adalah saya terlatih dalam pemeriksaan ketenangan standar di lapangan dan Anda menunjukkan tanda-tanda yang kuat. Dan bahkan setelah berbicara dengan pilot utama Anda, masalahnya adalah apakah Anda bersedia melakukan tes darah untuk memeriksa kadar alkohol dalam darah Anda? Sudah. Jadi saat Anda setuju tes kesadaran di lapangan, Anda menunjukkan gejalanya. Dan jika Anda menolak untuk diambil sampel darah, itu dianggap driving under the influence kurang aman untuk mengemudi, untuk perhatian dalam mengoperasikan pesawat komersial. Serius. Iya, Pak. Bagaimana aku bisa gagal? Aku sudah melakukan semuanya. Tanda-tanda yang kamu tunjukkan selama 3 tes itu, aku bisa jelaskan berdasarkan itu dan bau yang keluar dari tubuhmu. Itu sangat konsisten dengan driving under the influence. Oke. Ya, benar. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Ya, jadi yang akan terjadi adalah jika kamu tidak setuju untuk diambil darahnya, itu akan dianggap driving under the influence kurang aman. Nah, kamu akan dibawa ke pusat penahanan Chatham County dan diberi kesempatan menelepon. Kamu kemungkinan besar bisa, karena ini hari apa? Selasa, ini hari kerja. Sayangnya, itu jalur yang harus saya ambil. Oke, maksud saya, jika saya setuju diambil darah, selanjutnya apa? Maksud saya, itu bagian dari penyelidikan yang sedang berjalan. Saya sudah melakukan bagian saya, tapi darah Anda adalah tidak bisa ditawar gitu. Nah, itu akan membuktikan apakah memang seperti itu atau tidak. Jadi, oke, ya baiklah. aku udah tidak bisa. Pelatih sudah bertindak, kamu punya hak. Kalau kamu bilang tidak. Jadi hanya berdasarkan itu dan perasaan, juga ketenanganmu. Meski ku berikan darahku, akan ada yang berubah. Oke, Benar. itu pilihan sadar yang memang kamu inginkan. Tapi berdasarkan laporan yang kami terima, orang-orang di Transportation Security Administration mengatakan mereka mencium bau alkohol dari napasmu. Mereka tidak terlatih, sedangkan saya terbiasa mengenali bau tertentu dan membandingkannya dengan alkohol. Tidak masalah, tidak akan ada perubahan. Milikku. Hari ini aku tidak bicara dengan Transportation Security Administration, tapi ke Casey. Itu dioperasikan oleh Transportation Security Administration. Benar? Oke, aku akan ambil barang-barangku. Petugas, saya akan mengambil barang-barangmu ya. Kalau kamu tidak keberatan, kita akan langsung menuju mobil patroli. Jadi, kita tidak perlu melakukan semuanya di depan umum. Ya, selama kamu tetap tenang, aku juga akan tenang. Oh, tentu saja. So, Tapi ya saya ingin mengambil barang-barang saya dan pergi. ya, kalau kamu mau, kita bisa lakukan itu. Cukup berdiri membelakangi saya. Pesawatnya tertunda hampir 5 jam, mungkin satu-satunya penundaan yang dipikirkan penumpang. David didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol saat rekaman. Kasus masih diproses. Polisi Boynton Beach tiba di lokasi kecelakaan antara mobil dan bus sekolah. Dan jelas ini bukan tabrakan kecil biasa. Setelah tabrakan, petugas langsung memeriksa ibu dan anak perempuannya untuk memastikan kondisi mereka. Saya sedang menyeberang dan... Kamu datang dan menyeberang di jalan ini lalu masuk ke sini? Ya! Oke, baiklah. Warna apa lampu Anda? Hijau.
Oke, hijau. Sudahkah Anda serahkan SIM dan dokumen ke seseorang? Belum? Oke. Baiklah, tunggu sebentar ya. Oke? Kamu punya beberapa pilihan. Oke, boleh aku bicara denganmu? Jadi aku benar di belakangnya? Oke. Jadi kami datang, ada banyak mobil, semua orang melaju sangat pelan, dan mereka semua mencoba untuk melewatinya. Dia terus berpindah jalur. Aku sempat berpikir, apa benar ini? Bahkan terpikir, jangan-jangan anak kecil yang menyetir. Karena ini benar-benar konyol. Lalu tiba-tiba kayak, aku mendekat, aku tinggal di sini, jadi aku mencoba untuk belok ke sini, tapi aku menunggu. Dia ada di jalur yang mana? Yang ini karena dia begitu, mobil lain terus mencoba melewati. Saat kami tiba di sini, aku jadi yang terakhir di belakangnya. Aku harus belok. Jadi aku tunggu dia menyingkir. Dia masuk ke jalur ini. Dia bilang, oh aku nggak perlu ke sini, dia harus lurus. Jadi aku pikir, oh mungkin dia akan ke sana, terserah deh. Dia datang dari sini langsung belok kiri tajam. Lalu mencoba ngebut saat sudah setengah jalan. Dia menabraknya saat sudah setengah jalan di persimpangan. Aku langsung bertanya, kamu nggak apa-apa? Dia jelas di bawah pengaruh sesuatu, tapi bukan urusanku. Dia ugal-ugalan di jalan sampai aku pikir jangan-jangan anak kecil yang nyetir mobil ini. Aku hampir saja begini. Aku masih anak-anak, itu aku dulu. Supir bus. Baik, aku pergi. Biarkan para medis memeriksamu. Kamu tahu atau ingat apa yang terjadi? Ya, Jadi apa yang terjadi? aku mengalami kecelakaan. Iya, bagaimana itu bisa terjadi? Tanpa alasan jelas, ibunya tiba-tiba terdiam. Apakah kamu terluka? Tidak. Kamu tidak terluka. Mau ke rumah sakit? Oke, baiklah. Siapa nama lengkapmu? Megan Lee Champion. Saya sudah mendapatkan semua pertanyaan ini. Kami akan bicara dengan para medis. Sudah memeriksanya. Cek apakah mereka beri izin lalu lanjutkan. Hei, apa kabar? Sepertinya dia ada di sini, tapi aku hanya ingin memastikan kalian memeriksanya untuk cedera duduk dan mencari. Dia datang ke sini. Aku pergi. Biarkan kalian melakukan apa yang ingin kalian lakukan. Dia ada di sana. Aku rasa kamu akan pergi dapatkan emailku. Memeriksakan dia. Lakukan saja apa yang kamu lakukan. Jadi putrinya di mobil. Ada di dalam mobil. Emergency Medical Services memeriksa Megan Champion 38 dengan cepat. Tak ada cedera atau keluhan, tapi petugas merasa ada yang tidak beres. Kenapa kamu minta maaf? Bicara sama saya. Ada apa? Apakah kamu mengambil sesuatu? Betul? Karena saya bisa tahu, Bu. Kami bisa mengetahuinya. Tidak, saya belum. Kapan Anda terakhir minum alkohol? Saya tidak mengambil apa-apa. Saya sedang membicarakan alkohol. Tidak, saya tidak mengambil apa-apa. Jadi kamu belum menjawab pertanyaan saya. Tidak, saya sedang menjawab pertanyaanmu. Saya belum mengambil apapun. Kamu belum dapat memberitahuku alamatmu. Alamatku, aku. Ya, belum, aku yakin. Apakah kamu terluka di mana saja? Apakah kamu bisa menjawab itu? Aku tidak terluka. Dimanapun, dan aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Aku hanya ingin tahu, Megan, ya, kalau kamu tidak mengonsumsi apapun. Tidak, aku tidak. Mengonsumsi apapun. Tidak. Kapan terakhir kamu minum alkohol? Sekitar 4 hari yang lalu. 4 hari yang lalu? Ya. Saya sedang menjemput anak-anak saya, dan saya belum mengambil apapun. Dan saya sangat minta maaf. Dan itu saja. Ya. Ya, kamu bisa melihat aku. Aku sangat minta maaf.
alasan kami menanyakan hal-hal itu padamu. Pertanyaan itu, Bu, karena saya main gitu. melihat semua tanda-tanda pada pola makanmu, kamu sedang berada di bawah pengaruh suatu zat. Saya ya. Bukan hanya kamu bertingkah sangat pola mengemudi. Ketika kamu mencoba memasukkan kedua orang bahwa aku melihatmu mengemudi dan kamu menabrak bus itu. Selain itu, aku juga sedang menjauh darimu sekarang. Kamu tampak seperti hampir tertidur. Aku mengerti. Untuk bereaksi ya, kamu cantik. Aku mengerti. Ini aku Pelan-pelan dengan kata-katamu. Oke. Aku mengerti. Jadi kalau kamu mengambil, aku tidak tahu apakah kamu begitu. Aku tidak tahu apakah Tidak. alkohol. Aku tidak. Kamu sama sekali tidak minum. Tidak. Kamu sama sekali tidak pernah minum. Tidak. Serius. Iya. Bukankah kamu bilang minum sesuatu 4 hari lalu? It's seperti. Tidak. Tapi aku bilang padamu, Jadi apa yang kamu minum? ini terjadi beberapa minggu lalu. Oke, apa itu? Aku bilang padamu, aku tidak minum saat ini. Dan aku memang sudah begitu. Kami tidak mau, kami tidak mau. Kami ingin membuat, pastikan kamu. Oke, dan oke. Pupil matamu sangat tebal. Ya, karena aku Adalah murid matamu. Kapan terakhir kamu periksa dokter? kurang dari seminggu yang lalu. Jadi kamu sama sekali nggak terbentur kepala hari ini kan? Aku nggak kecelakaan kan? Ya, nggak di sini. Mungkin Saat airbag mengembang, apakah kepalamu terbentur? Boleh aku lihat, ada benjolan ya. Silakan saja, boleh dilihat. Apakah dia tahu hari apa ini, tahun berapa, atau hal-hal seperti itu? Kamu tidak yakin mereka sudah kembali ke tahun itu atau belum? kamu tahu apa? Tanggal hari ini adalah 4 September? tahun berapa sekarang? 2025. Siapa presidennya? 4? Halo ya, lihat kamu bahkan tidak. Kamu sedang kesulitan bahkan menjawab pertanyaan sederhana. Siapa presiden sekarang? Bukan Toronto. Baiklah, Dek. Itu tadi hanya bercanda. Sebenarnya bukan. Jangan bercanda, jawab 3 pertanyaan ini. Tidak, akan ambil itu. Dia tidak bisa, lanjutkan. Kita sedang dead on room, tapi aku tidak tahu apa yang mau kamu tanyakan. Ya, maksudku dia menolak. Aku tidak menolak. Tidak, kamu harus menunggu. Aku sudah tanya apakah kamu baik-baik saja dan apakah kamu butuh perawatan medis. Kamu bilang kamu baik-baik saja. Baik, kamu tidak terluka. Bagaimanapun juga, kita harus membawanya ke rumah sakit. Aku tidak menolak. Mam, aku menyatakan bahwa kamu bilang kamu tidak terluka. Kamu bilang kepada kami bahwa kamu tidak mengalami cedera. Apakah kamu terluka? Hai? Apa? Apakah kamu terluka? Aku tidak menolak. Oke? Apakah kamu mendengarkan pertanyaannya? Mereka bertanya, apakah kamu terluka? Apakah kamu terluka? Tidak. Intinya itu yang dia katakan sekarang. Tidak, Kak. Tapi dia baru saja berkata, apakah kamu terluka? Dan aku tidak menolak. Tidak. Aku bilang begitu dan kamu bilang tidak terluka. Benar, apakah kamu terluka? Oke. Benar, itu yang kami katakan. Itulah kenapa dia bertanya padamu, apakah kamu perlu pergi ke rumah sakit? Tidak. Oke, itu maksudnya. Seperti yang sudah disepakati, sekarang kami memastikan kondisi mentalmu dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Ada apa? Bicaralah padaku. Kamu paham mereka? Mereka harus pastikan SSC membetulkanku dulu. Mereka hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Apakah kamu ingin diperiksa secara medis? Bisakah aku bicara denganmu? Ya, tetap di sini karena ada lalu lintas yang datang. Astaga. Adegan seperti ini. Kamu akan mengambil punyamu dan Berkolaborasi. Kolaboratif. Apa yang kamu bicarakan? apa yang cepat? Seorang ibu. Serius?
Ambil mikrofonnya. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Aku berusaha membantumu dan mencari tahu apa itu yang salah, seperti ada apa. Jika kamu baik, sebenarnya hanya peduli diri sendiri. Hanya ingin untuk memastikan kamu baik-baik saja secara medis. Dan aku hanya mencoba mencari tahu. Nah, dia bilang tak mau pergi, jadi tanyakan padanya. Karena, apakah dia akan... Aku tidak bilang apa-apa. Enggak, apakah dia mau latihan kesadaran sosial? Tidak ada yang sedap? Ya, apakah kita akan melakukannya? Jadi, apakah kamu mau latihan perasaan dan kesadaran? Hanya... Jadi kami bisa, karena kami percaya bahwa kamu dan teman-temanmu yang lain sudah begitu. Ayo pergi. Apakah kamu bersedia melakukan ini? Ya. Oke. Kecuali Megan tidak sejauh itu. Oh, ya ampun, berhenti. Langkah terbaik akan ada di sini. Tidak, bisakah kamu ambil panjatanku di sini, Mas? Berhenti. Garis lurus. Bahons. Garis lurus. Tunggu. Ya Tuhan. Kita sudah selesai. Kita tidak perlu melakukan ini. Garis lurus. Garis lurus. Garis lurus. Kita sudah selesai. Dia pergi. Bisa pakai sarung tanganmu dan ratakan. Garis lurus. Di mana F adalah garis lurus? Tenang. Bukan kamu. Nah, baiklah. Di mana sih Santai saja. garis lurus? Di mana sih garis lurusnya? Aku nggak tahu. Garis lurus. Enggak. Sialan kamu. Oh, kamu mau mengisi aku? Mau mengisi aku? Silakan duduk, bro. Tidak. Silakan duduk, saya sudah sediakan tempat. Megan, silakan duduk saja, duduklah. Silakan duduk. Silakan duduk saja. Kenapa? Silakan duduk saja. Kenapa? Kenapa? Kamu akan melukai dirimu sendiri, duduklah. Kenapa? Jangan melawan, nanti kamu terluka. Kenapa? Hati-hati dengan kepalamu. Tolong. Referensi terakhir. Sinyal 1, aku akan mengawasinya. Megan didakwa driving under the influence saat mengemudi bersama penumpang di bawah 18 tahun. Menolak menerima atau menandatangani surat tilang pada saat rekaman ini, kasusnya masih dalam proses di pengadilan. Di mana garis lurusnya? Kami punya pita, kami akan meletakkan pita di tanah untuk garis lurusnya. Ayo pergi. Ayo ke sini. Tidak. Oke, Lampu hijau, ayo jalan. itu langkah selanjutnya. Lampu lurus, ayo pergi. Selanjutnya, kita akan melaju melewati ke Bowling Green. Polisi Kentucky merespons laporan tentang seorang pria yang terkulai di belakang kemudi, terlihat seperti dia memesan satu terlalu banyak. Petugas menemukannya berkemah di belakang tempat parkir McDonald's. Mengambil. Saya menyukainya. Terlalu harfiah. Oh, wah, santai saja kawan. Ada apa? Hah? Apa yang terjadi? Terima kasih. Kamu keluar dan bicara dengan kami. Tidak. Kenapa? Ya, kita bisa lihat kamu punya sebotol alkohol yang terbuka di sini. Di mana? Di situ, silakan keluar dari konsolmu. Ayo, silakan keluar untuk kami. Keluar, bro. Ayo, bro. Dia menarik celananya ke bawah di sini menonton. Kamu lagi ngapain? Ayo keluar. Keluar dan bicara sama kami. Kembali ke sini. Tunggu, aku dapat. Tunggu di sini. Kembali ke sini. Tidur. Kembali saja ke sini. Kembali ke sini dan bicara dengannya. Keluarkan tanganmu dari saku. Ada apa? Kenapa kamu duduk di belakang sini?
Jadi, hanya bawa dia kembali ke sana. Tenang, santai saja. Kamu siapa? Kenapa di sini? Biasanya aku memang tepat sasaran. Untuk makan siang? Kamu bisa makan siang di sini? Iya. Sudah berapa lama kamu di sini? Sekitar 40 menit. 40 menit? Apakah itu minumanmu di sana? Iya, kamu sudah minum hari ini. Kembali ke kamu, oke? Berapa banyak yang sudah kamu minum hari ini? Tidak banyak. Maaf, kamu di mana di sini? Kamu kesini naik mobil kan? Dengan sekok dan berteriak. Apa kamu bawa kartu tanda pendudukmu? Tolong, aku mohon padamu. Apa kamu bawa kartu tanda pendudukmu? Tolong, Saya perlu tahu siapa kamu. tolong. Dengar, lakukan saja yang dia minta. Tolong tunjukkan kartu tanda penduduk Anda. Itu dompet Anda di sana? Saya punya kartu tanda penduduk saya. Saya punya. Kamu juga. Tolong, jangan lakukan ini. Kami tidak melakukan ini padamu. Kamu melakukan ini padaku. Aku bilang, tolong. Berikan aku kartu tanda pendudukmu. Lalu kita Bisa bicara. Baiklah, silakan. saya perlu mencari tahu siapa kamu. Oke, kamu bisa memilikinya di sini. Itu saja yang aku minta. Kamu tinggal di mana? Iya, iya. Mana kartu tanda pendudukmu? Kamu bukan dari sini. Saya dari Frankfurt, Kentucky, yang jaraknya sekitar 2,5 jam dari sini. Apa yang kamu lakukan di sini? Saya sekolah di sini. Kenapa kamu berada di belakang McDonald's? Saya sedang mencoba. Untuk membeli makanan Thailand. Ada sebuah restoran Thailand. Restoran tepat di luar sana. Ya, Dan aku sedang mencoba untuk mendapatkan. beberapa restoran Thailand dari Jadi kamu bilang kamu sudah di sini selama 40 menit? Dengan Aku akan melakukan apa saja untuk kalian. Jika kalian membiarkanku pergi, tolong, aku mohon padamu. Apakah kamu ingin melakukan beberapa tes, melihat apakah kamu baik-baik saja untuk mengemudi? Ya Tuhan, jangan lakukan ini padaku. Jangan lakukan ini padaku. Aku yang menanyakan pertanyaannya. Aku punya sekitar 40. Kamu punya 40 apa? Saya sedang percobaan sebagai sopir dan saya tidak bisa mengemudi. Tapi kamu bilang baru saja mengemudi ke sini. Apakah SIM-mu sedang ditangguhkan? Dengar. Masa percobaan pengemudi. Dengar, Apa arti masa percobaan pengemudi? saya sedang dalam masa percobaan pengemudi. Saya Tidak. dilarang mengemudi di jalan. Lalu kenapa? Maksudmu kenapa? Kenapa kamu dalam masa percobaan pengemudi? Iya, aku sedang dalam pembatasan. Aku seharusnya tidak mengemudi di jalan. Kamu tidak tahu. Kamu tahu kenapa? Karena aku pernah terlalu banyak pembatasan pengemudi. Oke. Saya sudah Terlalu banyak pembatasan pengemudi. Baik, saya tanya. Apakah Anda ingin latihan dan melihat kesiapan mengemudi? Kenapa? Apakah kamu mencoba melakukan ini padaku? Aku tidak melakukan ini padamu. Kamu yang melakukan ini pada dirimu sendiri? Terserah kamu mau lakukan atau tidak. Tidak. Kamu tidak mau melakukannya. Oke, baiklah, berbaliklah.
Letakkan tanganmu di belakang punggungmu. Apa? Tidak, jangan lakukan ini. Ayo, berhenti. Bro, berhenti. Berhenti. Tidak sepadan untuk bertengkar. Dengar, ayo bersiap-siap, kamu akan pergi. Jadi sebaiknya kamu letakkan tanganmu di belakang punggung. Karena kamu akan terus mundur. Dengarkan aku, tenang, dengar. Ya, kami mencoba membuatmu tenang. Aku tidak mau harus melawanmu. Ayo, tenang, berhenti. Dengar, bro. Kenapa kamu melakukan ini? Karena tidak bekerja sama dengan kami. Jangan pegang aku. Kenapa yang nggak sadar tahu like Kami baik-baik saja. Dia juga, lepaskan kakiku. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Oh, apa yang sedang kamu lakukan? Anak kuat, lihat. Sedang apa berdiri? Kamu tidak berjalan sekarang? Anak kuat? Anak kuat, bukan? Menurutmu bagaimana? Aduh, berhenti. Apa yang kamu lakukan? Aduh. Tolong, apa? Adalah kalian lakukan. Kamu ditangkap, tolong. Tenang saja. Tolong. Astaga. Tolong. Oh iya. Iya, benar, iya. Kamu ambil. Diam saja, tolong diam. Kamu bisa berdiri, berdirilah. Ayo kita bicara di mobil. Kirim aku ke sana. Apa yang kamu lakukan? Itu tujuan kita. Mobilmu. Aduh. Apakah kamu ingin aku parkirkan? Ya ampun. Periksa aku. Aku punya banyak. Di aku. Periksa aku. Aku nggak akan memegang kakiku. Oh, di mana? Di dinding ini. Itu dompet sialan? Apa kamu bodoh? Itu dompet sialan? Aduh, berhenti. Masuk. Tolong berhenti. Duduklah. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekarang, berhenti. Berhenti. Masukkan kakimu. Aku akan berhenti. Tolong berhenti. Keluar. Kamu baik-baik aja. Apa kamu mau aku bantu keluarkan kakimu? Kamu baik saja? Kamu baik-baik saja karena kamu tidak terlihat begitu. Keluarkan kakimu. Lepaskan tanganmu dariku, lalu keluar ke lantai. Ayo, keluarkan kakimu. Ayo. Mickey keluar. Kalau kamu tidak keluar. Kamu tidak boleh menyentuhku, seolah-olah aku sudah mati. Ya, dua kotor, sialan. Ya! Jangan sentuh aku. Beri. Jangan sentuh aku. Kamu duduk saja. Apa-apaan ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu serius? Aku serius? Ya Tuhan. Ini lebih ke arah ilegal. Bukan ilegal. Chris, aku melawan toko, tolong. Satu-satunya hal yang diterima Hunter Arnett yang berusia 25 tahun hanyalah sepasang borgol. Ini adalah penangkapan ketiganya karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Jadi sekarang dia sudah kehabisan alasan. Hunter mendapat tambahan dakwaan atas insiden ini, seperti kepemilikan wadah minuman terbuka, perilaku tak tertib, melawan petugas, dan ancaman teroristik. Saat rekaman dibuat, belum ada info lebih lanjut soal hasil kasus ini. Kejadiannya sekitar pukul 02.30 pagi, Minggu, polisi Tampa menerima laporan kendaraan melaju di jalur salah arah di I-4 Timur. Petugas segera melacak Toyota Camry perak yang dilaporkan melaju di jalan tol barat
dengan kecepatan sekitar 60 mil per jam. Mereka berusaha menghentikannya, namun polisi menyatakan pengemudi menolak, melarikan diri ke arah salah, dan hampir menabrak mobil polisi bertanda. Itu terjadi hingga seorang polisi jalan raya bertindak tegas. Manuver Precision Immobilization Technique membuat Camry berhenti, terjepit di antara kendaraan penegak hukum. Hei, naik, keluar lewat sisi lain, keluar lewat sisi lain. Bukan yang disebut lingkaran itu? Hadap ke mobil, hadap ke mobil. Aku tidak pernah memukul diriku sendiri seumur hidupku. Apa yang terjadi? Lingkaran aura di sekitarku. Lingkaran mobil itu? Apakah Anda tahu Anda berjalan salah arah di jalan tol? Di jalan tol ini? Ya, Anda lihat semua lampu ke arah kita ini. Ya. Lihat lurus ke depan. Lihat lurus. Tidak, aku melakukannya. Benar, tunggu. Aku melakukannya. Tidak, aku janji aku melakukannya. Ke arah yang salah di jalan tol. Tidak. Ya, kamu benar. Itulah kenapa aku mengenalinya. Mobil ini? Kamu, iya. Mobil ini? Kamu berjalan ke arah yang salah. Suami saya akan mengantar saya pulang, jalan kaki atau naik mobil. Kamu tadi mengemudi pulang. Tidak, dia yang mengantar kami pulang. Kamu tadi yang mengemudi. Tidak. Aku yang mengemudi. Maksudku aku seperti, aku di kursi penumpang. Hei, apa ada orang lain di mobil itu? Tidak, iya. Iya, tidak ada orang lain di mobil itu. Oke, mungkin tidak sejelas itu, tapi waktu itu aku dan suamiku ada di satu mobil. Kami tidak di mobil kosong itu. Kami ada jauh di bawah sana, dia sedang mengantar kami pulang. Kami seperti tetap tinggal atau menunggu di satu bar supaya aku bisa bicara dengannya. Lalu kita akan pergi ke tempat seram bernama Zero. Oke? Apa yang kamu pikirkan dan ingin lakukan malam ini? Bagaimana menurutmu, Chris? Berapa banyak minuman yang sudah kamu minum malam ini? Aku sudah pergi ke 2 bar malam ini dan aku minum 1 gelas penuh di masing-masing bar itu. Jadi aku minum 1 gelas penuh di rumah dan 2 gelas lagi di bar. Christian Bale, 24 tahun, setuju menjalani tes ketenangan di lapangan. Meski masih diperdebatkan apakah dia benar-benar paham apa yang disetujui. Apakah kamu memakai kacamata atau lensa kontak? Ya, saya biasanya pakai kacamata tapi sekarang tidak membawanya. Tidak, saya tidak memakai lensa kontak. Karena tidak menyetir pulang, saya tidak bawa kacamata. Oke, ada pertanyaan tentang itu? Kalau sudah paham instruksi dan tak ada pertanyaan, silakan mulai saat siap. Burung setinggi 6 kaki. Tangan di samping badan. Selesai. Oke, sini, kembali ke sini. 682, 1015, 1 kali. Oke, jadi kamu sedang ditahan karena driving under the influence. Polisi menyebut kadar alkoholnya lebih dari 2 kali batas legal. Kristen ditangkap dan didakwa mengemudi di bawah pengaruh alkohol, serta melarikan diri dengan memberatkan dan kecepatan tinggi. Dia mengaku tak bersalah dan saat ini menunggu sidang berikutnya di luar tahanan. Sekarang, polisi Albuquerque tiba di Whataburger setempat setelah menerima laporan tentang seorang pengemudi yang diduga mabuk menghalangi jalur drive-thru. Berapa lama dia tinggal di sana? Dia sudah di sini selama, saya ingin bilang ya, sekitar 40 menit. Bisakah kamu menurunkan jendelamu, tolong? Tolong turunkan jendelanya, Pak. Turunkan kedua jendelanya. Oke, tolong turunkan yang ini juga. Kamu bisa lihat Sylvie di park? Oke. Oke, keluar dulu, bro. Keluar. Ayo, keluar. Apa? Silakan keluar agar kami bisa bicara denganmu. Apakah ada masalah medis yang sedang kamu? Apa yang terjadi? Kenapa kamu tadi pingsan? Ada apa? Kamu pakai obat-obatan? Tidak ada, tidak. Oke, aku pergi. Aku butuh kamu keluar. Saya petugas reground dari Departemen Kepolisian Albuquerque. Oke, jadi lepaskan sabuk pengamanmu. Mari kita bicara tentang apa yang terjadi.
Jangan meraih apapun atau kekerasan akan digunakan terhadapmu. Apakah kamu mengerti? Kamu tidak bebas untuk pergi? Oke, ayo keluar. Ambil ponselmu. Ya, ambil ponselmu. Ayo keluar. Ayo, kami hanya ingin memeriksamu. Silakan keluar. Kenapa? Karena kamu sudah di sini selama 40 menit sebelum ada keamanan. Jadi, silakan keluar agar aku bisa menjelaskannya padamu. Ayo sekarang. Hey bro. Kami butuh kamu untuk bekerja sama, oke? Keluar. Oke, keluar. Ayo bro. Aku bisa membantumu. Aku baik. Oke, sepertinya kamu tidak baik-baik saja. Jadi, duduklah di pinggir jalan. Jangan khawatir tentang trukmu sekarang. Duduklah di pinggir jalan. Ya, jangan duduk. Di pinggir jalan. Di pinggir jalan. Keluar. Apa? Keluar. Kenapa? Karena aku sudah menjelaskannya padamu berkali-kali. Oke, jangan lagi merogoh saku kamu. Oke? Sudah berapa banyak kamu minum malam ini? Berapa banyak yang sudah kamu minum malam ini? Tidak. Oke, ayo keluar, ayo. Tolong membelakangi aku, tangan di belakang. Kamu hanya sedang ditahan. Oke. Baiklah, pegang aku dan angkat. Yuk kita ke belakang sini. Oke, duduk di pinggir jalan. Pak, saya perlu Anda menggeser kaki Anda. Oke, duduk di pinggir jalan. Masih membosankan? Baiklah. Jadi siapa namamu, Mas? Caleb. Caleb, ada apa? Caleb? Keamanan. Mengatakan bahwa kamu menghalangi jalur drive-thru. Mereka sudah mencoba menarik perhatianmu. Oke, dan kamu malah tertidur. So, jadi, apakah kamu sedang mengalami masalah medis? Apakah kamu minum alkohol malam ini? Ada apa sebenarnya? Apa? Saya tanya, Eti, apakah kamu sedang mengalami masalah medis atau kamu minum alkohol malam ini? Tidak melakukan keduanya? Oke, jadi apakah kamu sudah memakai obat-obatan malam ini? BEN? Tidak. Oke, kenapa kamu pingsan di trukmu? Lalu? Ada apa? Bisa, kamu mulai jam 4.45 agar mereka bisa cek. Berapa umurmu? Kami pergi, biarkan para medis memeriksamu. Umur. Caleb, umurmu berapa? 28. Apakah ada seseorang yang bisa datang dan mengambil trukmu? Karena kamu sama sekali tidak mampu mengemudikan kendaraanmu. Jika kamu pingsan, kamu tidak menjawab pertanyaanku. Aku baik-baik saja. Kamu tidak baik-baik saja. Kamu tidak baik-baik saja. Jadi, aku akan bertanya padamu, oke? Maukah kamu menjalani tes ketenangan di lapangan untuk membuktikan bahwa kamu tidak dipengaruhi alkohol atau obat-obatan? Oke, aku akan melepas topimu. Aku akan pasang lagi seperti ini. Apakah kamu bersedia menjalani tes ketenangan di lapangan untuk membuktikan bahwa kamu tidak mabuk? Ya atau tidak? Apa? Kamu gua ada gangguan pendengaran.
Apa kamu bisa mendengar kami? Kamu punya masalah pendengaran. Keluarkan, lihat aku. Kecil dan kecil. Sudah pas untuk mulai. Ya. Itu antara rumah sakit atau penjara, bro. Rumah sakit. Oke, jadi kita sepakat ya. Oke. Oke. Kami akan menelepon seseorang pilihanmu untuk datang dan menjemput truknya. Kalau kamu punya teman di kota, ya saya tahu sih. Saya punya. Ponselmu. Ya. Kalau kau bisa melepaskan borgolku, Aku tidak akan melakukan itu. Ayo, ambil ponselmu. kami bisa melakukannya untukmu. Kami bisa melakukannya untuk... Kita pergi, nyalakan pengeras suara. Oke, Untuk apa? Supaya kamu bisa bicara dengannya. supaya kamu bisa bicara dengannya. Tidak. Tidak, itu bukan keputusanmu. Tidak, King. Jangan lakukan begitu. Petugas wanita itu heran mengapa Caleb McVeigh yang berusia 29 tahun tak ingin menelepon. Itu pacarmu atau istrimu? Dia ibuku. Dia ibumu? Kenapa kamu tidak mau menelepon ibumu? Dia akan memarahi kamu? Ya. Ya. Ya cuy, itu memang tugas ibu kan? Iya. Itu karena mereka peduli, bukan karena mereka ingin begitu, tapi karena mereka peduli. Menurutku kamu sebaiknya telepon ibumu dan suruh dia jemput truknya. Lalu pergi menemuimu di rumah sakit. Aku sudah memberi kesempatan, tapi kamu tidak kerja sama. Aku bekerja sama. Jadi, kamu bersedia tes kesadaran? Ya atau tidak? Iya. Oke. Baiklah, keluarkan tanganmu dari saku. Aku tahu ini dingin. Oke, jadi berdirilah tegak, Caleb. Aku akan melepas topimu. Alih-alih fokus pada ujian, dia malah terus khawatir tentang topinya. Oke, jangan pegang itu dulu. Oke, kita akan melakukan bagian kedua dari tes kesadaran. Baiklah, Mas. Apakah Anda menolak untuk melanjutkan tes kesadaran? Tidak. Oke, jadi lepaskan topimu lagi. Oke, kita belum selesai. Oke, tes kedua. Oke. Jaya, yang second kamu lakukan. Hadapi aku, Caleb. Hadapi aku. Berdiri di situ. Jadi di garis ini. Oke. Aku akan mendemonstrasikan yang kamu lakukan. Kamu akan melangkah, letakkan kaki kanan di depan, letakkan tanganmu ke samping, lihat tanganku, Caleb. Kamu akan melangkah 9 kali, aku hanya mendemonstrasikan 3 langkah. Oke. Caleb, jangan khawatir soal topimu, Mas. Baiklah, berdiri di situ. Sebenarnya jangan berdiri di antrian itu. Antrian itu. Ya, yang ini. Berdiri di antrian ini. Oke? Oh, baiklah ya, teman. Kami sudah memberimu semua kesempatan yang bisa kami berikan. Mundur. Oke, letakkan kaki kananmu di garis itu, di garis itu. Sepenuhnya di atas garis. Baiklah. Letakkan kaki kirimu di depannya, seperti yang sudah aku tunjukkan. Caleb, kamu dengar tidak? Letakkan kaki kirimu di depan kaki kananmu. Kaki kiriku di depan kaki kanan? Ya. Oke. Sekarang letakkan tanganmu di samping tubuhmu. Baiklah, Bung. Baiklah, kamu ditangkap, oke? Letakkan tanganmu di belakang punggung. Jangan tegang.
Jangan tegang. Baiklah. Hoe begint ya, Caleb? Kamu mau pergi diperiksa paramedis? Hai. Hai, Ini Caleb. oke. Tolong periksa tanda vitalnya dan pastikan. Caleb, kamu mau diperiksa oleh Emergency Medical Services malam ini? Iya. Oke. Pergi ke rumah sakit dengan ambulans malam ini. Hah? Kamu mau pergi ke rumah sakit dengan ambulans malam ini? Apa? Kamu mau pergi ke rumah sakit? Mau ke rumah sakit malam ini? Kamu akan masuk penjara. Oh, dia harus masuk penjara. Ya. Terima kasih atas kehadirannya. Udah aku masukkan kartu tanda pendudukmu ke dompet ya. Kami juga kurang tahu. Cek orangnya saja, kamu paham maksudku. Coba saja minta, pasti kalian ngerti. Ya. Oke, dia sudah melakukannya. Dia melakukannya di awal. Jadi Caleb, kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu tetap akan ditahan, tapi apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit dengan ambulans malam ini? Tidak. Oke. 96. Nomor pegawai saya ada di situ. Saya hanya akan jadi salah satu nama di laporan Anda menyatakan dia adalah ditahan dan akan masuk penjara. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Saya menghargainya. Kita akan pergi ke belakang mobil polisi. Oke. Baiklah, pisahkan. Kaki mau. Ada benda di sakumu yang bisa melukai saya? Oke. Satukan kakimu. Silakan duduk. Ah, baiklah, apakah ada sesuatu di dalam mulutmu? Bisa buka mulutmu? Buka mulutmu, julurkan lidahmu. Oke, letakkan lidahmu di langit-langit mulutmu. Oke, silakan duduk. Boleh aku ambil vape-ku? Tidak, Kalau tidak, masukkan kakimu. Jika kamu bekerja sama, aku akan bekerja sama denganmu nanti. Oke, aku akan ambilkan vape-mu. Caleb didakwa untuk keempat kalinya tahun ini karena mengemudi di bawah pengaruh alkohol. Kasus ini dibatalkan jaksa tanpa prasangka. Catatan pengadilan menunjukkan Caleb mengaku bersalah atas tuduhan dari kasus sebelumnya. Namun, informasi tentang vonisnya tidak tersedia dengan mudah di situs web pengadilan. Jadi ini adalah pelanggaran ringan kan? Sudah, kamu mesti punya dakwaan lain untuk DWR. Sekarang sudah pada level terendah. Ini tingkat kejahatan. Jadi itu tingkat kejahatan. Ini sudah keempat kalinya kamu. Seharusnya ini yang kedua bagiku. Tidak, ini yang keempat. Ya, saya sudah mencari semua tentangmu. Jadi ini adalah keempat kalinya kamu ditangkap karena hal ini. Serius? Kamu baiklah, bro. Kita akhiri episode hari ini di Ohio bersama pengemudi yang langsung mengakui tidak dalam kondisi pikiran terbaik. Lewat jam 1 pagi, petugas polisi Universitas Toledo melihat mobil melaju zigzag
seperti bermain Mario Kart. Setelah menabrak trotoar hingga bannya pecah, petugas Barbie memutuskan saatnya memeriksa apa yang terjadi. Kenapa kamu bilang begitu? Oke. Aku baru tahu pacarku seperti mantan juga selingkuh dariku dan aku benar-benar nggak baik-baik saja secara mental. Aku hanya berusaha pulang. Mengerti. Aku sama dia sudah bersama sekitar setahun, jadi aku hanya berusaha pulang. Baiklah, bisakah kamu menunjukkan SIM-mu? Ada, maaf banget. Tidak apa-apa. Kamu habis dari mana? Baru pulang dari rumah Jake, tadi nongkrong bareng temen. Mereka kerja di tempat Jake. Aku punya surat registrasi kendaraan jika kamu perlu. Aku benar-benar sedih. Aku benar-benar minta maaf. Tahu nggak tadi kamu nabrak trotoar di belakang? Aku sadar. Sensor tekanan Tigerku berbunyi. Dan aku baru saja mendapatkan mobilku lagi setelah dicuri sepanjang Agustus. Aku jujur padamu. Aku sedang membiasakan diri mengendarai Honda Civicku karena sebelumnya pakai Juke Cherokee. Soalnya aku kerja di dealer mobil, jadi baru mulai terbiasa lagi pakai Civicku. Aku menabrak trotoar itu dan langsung berpikir, aku benar-benar menabraknya. Iya, akhirnya kamu benar-benar menabraknya, kamu menghantamnya. Aku benar-benar menghantamnya. Saat telepon dengan temanku, aku bilang baru saja menabrak trotoar itu. Saat sensor tekanan ban mobil menyala, aku langsung berpikir harus isi angin di kantor besok. Kamu bakal butuh ban baru. Kamu pikir begitu? Itu benar-benar pecah, 100% pecah. Kamu merasa mobilnya narik banget ke kanan. Aku bilang, itu benar di jalur. Kamu ada minuman di tempat Jake? Aku cuma minum 1 gelas. 1 gelas. Tapi sungguh demi Tuhan itu saja. Aku benar-benar tinggal di atas sana lewat lampu itu dan aku cuma minum 1 gelas. Begini saja, aku akan memeriksa matamu sebentar. Baiklah, Bronze memeriksa. Keluar. Kamu akan menunggu sebentar. Baiklah. Oke, baiklah. Bisa? Atau bagaimana penglihatanmu? Apakah kamu memakai lensa kontak, kacamata, atau apapun? Ya, aku masih memakai kacamata, aku punya bifokal dan aku tidak bisa. Aku akan jujur padamu, aku hampir buta secara hukum. Bisa lihat jariku? Lihat ini? Oke, ini tes. Jangan gerakan kepala. Coba jaga kepalamu tetap diam sebisa mungkin. Aku lahir dengan 2 mata malas dan sudah 3 kali operasi mata malas. Jadi kalau salah satu mataku tidak mengikutinya, itu benar-benar karena aku punya 2 mata malas. Mengerti, begini saja. Tunggu sebentar, aku akan pergi. Oke. Begini Bu, tes yang tadi dilakukan disebut horizontal gaze nystagmus. Untuk memeriksa adanya nystagmus di mata Anda. Nystagmus adalah gerakan mata tak sadar, di mana mata tampak bergerak-gerak saat digerakkan. Seperti tes mata sebelumnya, Anda memiliki nystagmus yang jelas dan sedang mengonsumsi alkohol. Apakah Anda keberatan naik ke kendaraan? Terserah Anda. Kita akan lakukan beberapa tes lagi. Seperti yang saya bilang, ini karena Anda punya riwayat masalah mata. Jadi jika Anda melakukannya, baik ya di 2 tes lainnya, Anda bisa segera pergi. Kami akan mengantarkan dan mengikuti Anda dari belakang. Pastikan Anda melewati ban Anda. Oke, maksud saya, apakah Anda ingin saya keluar dari kendaraan? Jika Anda mau, saya bisa. Saya khawatir karena rumah saya persis setelah lampu lalu lintas itu. Saya ada janji. Ya, biasanya saya tidak seperti ini, tapi saya baru tahu pacar saya selingkuh. Dan aku benar-benar cuma ingin pulang dan aku sangat sedih. Pak, saya benar-benar mengerti maksud saya. Hal pertama yang akan saya lakukan kalau pacar saya selingkuh dari saya pasti akan... Aku takut siapapun pasti akan merasakan hal yang persis sama seperti aku. Dan aku benar-benar cuma ingin pulang. Maksudku, aku cuma ingin memastikan kita sampai dengan selamat. Aku nggak mau kamu nabrak trotoar lagi. Aku nggak mau ada mobil lain yang nabrak kamu. Iya, maksudku aku benar-benar nggak masalah kalau kamu mau ikut aku pulang ke rumah. Kalau kamu mau aku keluar dan melakukan tes apapun yang kamu mau, aku benar-benar nggak masalah kok. Tapi aku memang tinggal di 20 Oaks Drive, persis setelah lampu merah itu. Kalau mau ikut aku pulang silakan. Kalau tidak, aku bisa keluar mobil dan lakukan apapun yang kamu mau. Terserah kamu berhak menolak tes secara hukum. Aku kuliah hukum, jadi ini terserah kamu. Kalau cuma mau temani aku melewati lampu dan pastikan aku selamat sampai rumah, aku nggak masalah. Kalau kamu mau aku turun, aku juga nggak masalah kok. Itu benar-benar terserah kamu.
Aku nggak bisa memaksamu secara fisik. Kalau mau ikut tes sekolah hukum, silakan. Kamu memang bagus dalam tes itu. Dan kami akan mengantarmu selama 5 menit saat pulang dan tetap di belakangmu. Itu pastikan tetap di barisan, bukan karena kamu target atau takut. Apakah kamu merasa percaya diri mengikuti tesnya? Aku juga tahu kalau aku punya ganja, jadi aku tahu itu maksudku. Aku tahu bahkan saat aku benar-benar sadar dan aku sama sekali tidak minum apapun. Aku nggak bisa jalan lurus karena cuma punya satu gendang telinga, jadi keseimbanganku terganggu. Jadi aku sudah tahu kalau aku coba melakukan, aku nggak tahu kalian menyebutnya apa. Tapi seperti tes di mana kamu meluruskan tanganmu dan berjalan lurus. Jadi aku tahu aku tidak bisa melakukannya karena keseimbanganku terganggu. Kalau kamu mau aku melakukannya, aku sangat bersedia. Tapi jalanku tetap tidak akan lurus, baik aku sadar maupun sudah minum atau belum. Mengerti, Om. Aku lebih nyaman jika kamu hanya mengikutiku pulang, tapi itu tetap pilihanmu. Begini saja, aku akan membawanya, meletakkannya di trotoar. Oke, aku akan menanyakan beberapa pertanyaan lagi padamu. Oke. Rekan saya akan datang membawa sesuatu yang disebut pajak bumi dan tanah yang didukung oleh kotak portal portable. Itu adalah alat tes napas. Alat itu hanya memeriksa ulang. Anda bisa menolak kapan saja. Apakah Anda keberatan keluar ke trotoar sebentar? Saya ingin bertanya beberapa hal lagi. Oke, tak masalah. Baru berjalan ke trotoar. Baiklah. Jadi satu minuman di Jake's. Kamu minum apa? Vodka Red Bull. Red Bull. Satu saja. Dan sepertinya aku minum satu shot. Shot apa itu? Teh hijau. Sudah berapa lama itu? 9-10 malam mungkin. Jadi itu sekitar 4 jam yang lalu. Oke. Tapi kami sudah siap. Dan aku akan jujur padamu seperti aku. Aku tidak banyak makan hari ini. Aku memang makan sesuatu. Aku makan pizza roll sekitar jam 4 sore. Tidak ada apa-apa setelah itu. Sama sekali tidak ada. Itu namanya kamu harus makan sedikit lagi. Aku tahu. Oke, kamu lagi banyak urusan, bro? Aku tahu. 21 tahun. Kyla Zelger setuju melakukan tes ketenangan di lapangan. Namun saat tes dimulai, dia mulai memberi alasan mengapa tes itu mungkin tidak berjalan baik. Saya hanya ingin Anda ingat bahwa saya hanya punya satu gendang telinga, jadi keseimbangan saya agak terganggu. Ya, oke. Oke. Bagaimana pergelangan dan jari kaki kamu? Ya. Pinggulmu, semuanya. Aku mengalami kecelakaan April lalu, jadi 3 cakram tulang belakangku retak. Aku tidak yakin apakah itu benar-benar mengganggu keseimbanganku atau tidak. Aku juga tidak 100% yakin soal itu, tapi aku juga minta agar kamu mengingat hal itu. Aku mengerti. Oke, ada baris tertentu yang perlu aku lakukan atau cukup datang saja? Bayangkan saja garis yang paling lurus. Oke, 1. Tuhan, aku benar-benar minta maaf. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Kamu merasa baik gak? Kamu merasa baik? Aku tahu awalnya aku agak goyah dan aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar merasa terganggu. Aku cuma mau bilang seperti, Aku takut dan sungguh minta maaf. aku benar-benar mengerti. Kamu punya pajak bumi dan tanah itu. Itu adalah alat tes napas portable breathalyzer test. Ini bukan pengadilan kota, jadi apapun di sana tak bisa kami gunakan melawanmu. Mau melakukannya malam ini? Sejujurnya ya, aku pribadi tuh tidak ingin melakukannya hanya karena aku tahu aku belum minum cukup air. Dan aku juga belum makan cukup. Maksudku, itu sebenarnya tidak ada hubungannya. Mungkin makanan seperti air yang kamu konsumsi. Itu tidak ada hubungannya dengan tesnya. Bukan soal siap untuk dorongan seperti itu. Akun itu... Aku tidak tahu. Saat ini aku merasa lebih baik kalau kalian ikut aku pulang saja. Daripada yang lain. Tapi aku khawatir karena aku bukan seorang polisi. Terserah kamu, mau ambil silakan, tidak juga tidak apa-apa, itu milikmu.
aku pribadi tidak ingin melakukannya. Itu tidak apa-apa, sekali lagi terserah kamu. Baiklah. Oke. Saya akan bilang, saya rasa kamu hampir tidak bisa mengemudikan mobil sekarang berdasarkan cara kamu menyetir. Aku bisa mencium napasmu, matamu juga tampak kurang bagus. Baiklah, kami akan menahanmu karena mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh obat-obatan. Kamu bilang kamu iya. Ya Bu, silakan letakkan tangan di belakang punggung. Oh tidak. Satukan telapak tanganmu. Satukan telapak tanganmu. Satukan telapak tanganmu. Seperti sedang berdoa. Ya Bu, kami akan melakukannya dan menjaga Anda, saya janji. Anda memang kurang beruntung, saya menghargainya. Saya tidak tahu, apakah Anda minum 4 jam lalu, Pak? Mata Anda tampak bergerak. KAYLEE. Tidak usah khawatir, Anda pasti pulang. Oke, Anda akan pulang. Bersikap tenang dan kooperatif, Anda akan pulang bersama kami atau pulang sendiri. Oke, kamu mau taruh dia di mobilku karena lebih luas atau di mobilmu saja? Soalnya aku harus duduk di atas yang tidak bisa kita pindahkan. Aku akan menelepon Phil. Bisakah aku setidaknya mengambil ponselku? Aku akan ambil semuanya. Kami akan ambil semua yang kamu butuhkan. Dari mobil. Saya janji malam ini Anda akan pulang, Bu. Anda tak bisa menahan saya di sel. Tidak, Bu. Baiklah. Baiklah. Satu tahanan. Sebentar saja. Sebentar saja. Saya tidak akan menggeledahmu. Kalau bisa, tolong angkat bajumu supaya saya bisa melihat pinggangmu. Saya khawatir ini saja yang bisa saya lakukan. Oh, apa maksudnya? Hanya mobilmu, hanya ponselmu, atau sesuatu yang lain? Ponselku dan vape-ku, juga chargerku, jadi itu saja. Ponselmu, vape-mu, chargermu. Mengerti. Kursi. Ada sabuk pengaman. Kalau mau duduk lebih mudah di sini. Aku cuman nggak tahu. Oke. Baiklah, ya mobil-mobil ini agak kecil. Ini barang baru, aku nggak bisa pakai. Ini pertama kalinya aku duduk di kursi belakang mobil polisi, jadi ini terasa aneh buatku. Ayo naik, aku di dalam, bawa itu ke atas. Jalan. Terima kasih. Tadi sebelah kirimu, di sini kan? Kylie, oh. Oh maaf, aku kira kamu tahu namaku. Maaf sekali. Setelah ditangkap, dia tetap punya alasan kenapa mungkin gagal tes napas. Aku hanya ingin dia sampai di sana hari ini. Tes kimia ketiga menunjukkan kadar alkohol, 2 kali batas legal. Kaylee ditangkap dan didakwa mengemudi dalam pengaruh alkohol. Dia mengaku tidak bersalah dan dijatuhi hukuman membayar $375. Menurut catatan pengadilan, Kaylee telah menyelesaikan program intervensi pengemudi. Terima kasih sudah menonton Law and Crime minggu ini. Acara ini ditulis dan diproduksi Jordan Cakun. Penyuntingan video dilakukan oleh Mikey Denninger. Saya Sam Goldberg. Sampai jumpa minggu depan.